pemirsa Unas TV, senang sekali saya Andi Nurami Rabiul dapat kembali menjumpai Anda. Dalam Unhas Daily, dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Christine Hakim, aktris senior yang telah bergelut di dunia perfilman selama 50 tahun, hadir di Universitas Hasanuddin. Pemeran utama dalam film Cut Nyak Dien ini ikut nonton bareng film Cut Nyak Dien bersama para mahasiswa. Seperti apa keseruannya? Berikut berita selengkapnya untuk Anda. Kehadiran Christine Hakim kali ini dalam rangka menghadiri film screening sekaligus diskusi seputar film yang berjudul Cut Nyak Dien yang diperankan langsung oleh Christine Hakim sendiri. Kegiatan ini merupakan satu dari rangkaian kegiatan roadshow untuk merayakan 50 tahun perjalanan Christine Hakim berkarya di bidang perfilman. Roadshow yang diselenggarakan sepanjang tahun ini telah diadakan di beberapa wilayah Indonesia, yakni Yogyakarta, Bandung, dan Aceh. Makassar sendiri, khususnya Universitas Hasanuddin, menjadi titik keempat yang menjadi tempat penyelenggaraan film screening Entol kini. Digawangi oleh Direktorat Inovasi dan Kekayaan Intelektual Universitas Hasanuddin, berkolaborasi dengan Departemen Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin. Kegiatan ini sukses digelar di Baruga Prof. Amiruddin. Rektor Universitas Hasanuddin turut hadir dan memberikan sambutan dalam kegiatan ini. Dalam sambutannya, ia menyampaikan bahwa Christine Hakim merupakan figur yang harus dicontoh oleh mahasiswa saat ini. Sebelum pemutaran film dimulai, nuansa haru sempat memenuhi ruangan tatkala Christine Hakim sedikit menceritakan pengalaman batin yang ia rasakan saat mengenang para tokoh pahlawan. Dalam sebuah pengantar yang ia bawakan, ia berharap sesuai dengan namanya, mahasiswa Universitas Hasanuddin dapat menghidupkan spirit tokoh Sultan Hasanuddin di era saat ini. Memasuki sesi yang paling dinantikan, yakni pemutaran film Cut Nyak Dien. Pemutaran film berlangsung khidmat dengan dibersamai oleh Christine Hakim, pemeran tokoh Cut Nyak Dien dalam film tersebut. Usai sesi nonton bareng, dibuka sesi tanya jawab. Christine Hakim berdiskusi langsung dengan para peserta seputar proses pembuatan film, amanah yang terkandung dalam film, juga sedikit menceritakan perjalanannya dalam dunia perfilman selama kurang lebih 50 tahun ini. Kita harus kembali menggali sejarah perjuangan bangsa Indonesia, ya. Nah, mudah-mudahan Cut Nyak Dien ini bisa menginspirasi adik-adik mahasiswa di sini, tapi juga dosen-dosen, Pak Rektor semua untuk bagaimana sekarang kan teknologi kan udah semakin canggih, ya. Nggak harus kalau film layar lebar mungkin juga biayanya tinggi, ya, tapi seperti gagasan Pak Rektor tadi, serial misalnya ya dibuat tentang Hasanuddin, Sultan Hasanuddin gitu, ya. Iya kan? Karena salah satu kerajaan Goa ini yang amat sangat, jadi masa kejayaan kerajaan Goa itu dari abad 13 sampai abad 19. Bayangkan 1905, dari 13 something. Itu 6 abad. 6 abad loh kejayaan kerajaan Goa. Itu kan luar biasa. Pasti banyak cerita yang bisa digali, ya. Dan sekaligus juga ini kita merekonstruksi kembali sejarah dari sudut pandang kita sebagai orang Indonesia. Nah, karena apa? Bukan hanya bermanfaat nanti bagi mereka yang keturunan Makassar atau Bugis, tapi juga ini buat pembelajaran anak-anak Indonesia, seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Itu lagi. Penting betul bahwa bagaimana cerita episode berepisode Tuhan ini menyatukan kesultanan-kesultanan, kerajaan-kerajaan yang ada di seluruh dari Sabang sampai Merauke ini menjadi negara kesatuan Republik Indonesia itu kan atas izin Tuhan. Nggak mungkin coba kalau artinya Tuhan menggerakkan semua, ya, hati dari para sultan-sultan itu, kemudian kesultanan Goa, ya, kesultanan Goa aja kan sampai masa kejayaan sampai 1905. Lalu ada Sumpah Pemuda 1908. Yang kita udah komit akhirnya semua menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Masa kita mau terpecah-pecah lagi? Nanti akan lebih mudah. Provokator itu, dan kalau sudah negara kecil-kecil, ya udah, kasihan yang rakyat ini, yang rakyat yang asli ini, rakyat ini akan hanya menjadi istilahnya ya pasti hanya di masa yang lalu gitu, ya, masa penjajahan gitu. Seperti yang saya sempat baca saja, pada awalnya kan memang
tidak ada penjajahan juga di wilayah ini kerajaan Goa. Yang ada adalah hubungan dagang. Ada Spanyol, ada Portugis, VOC gitu kan ya. Tapi kemudian ada ketidakadilan di dalam dalam perdagangan itu. Padahal ini wilayah kerajaan Goa, kerajaan ayam kita sendiri gitu. Tapi kan dimanfaatkan oleh kerajaan atau negara lain gitu ya. Nah, ini yang harus kita jaga. Ya, jadi sebenarnya sangat menginspirasi pada kita semua hari ini. Saya sendiri baru betul-betul menyadari bahwa kita harus melihat ke belakang perjuangan dari para pejuang kita. Selama ini kita sibuk bagaimana kita meraih depan. Tapi kita lupa, saya sendiri sudah lupa tahun-tahun perjuangan yang kalau Bu Christine tidak mengingatkan kita. Tapi walaupun kita sadar bahwa memang ini hasil dari perjuangan para pejuang kita, utama dari daerah Makassar itu Sultan Hasanuddin ya. Tapi makna dari itu kita kadang lupa, kita udah keasikan, keenakan, mengejar segalanya tanpa melupakan nilai-nilai luhur dari perjuangan pahlawan kita, utamanya pahlawan di lokal seperti Bapak Sultan Hasanuddin. Itu yang harapan kita ke depannya, mungkin kita jadi pembelajaran baik kita pengajar maupun mahasiswa untuk lebih menggali lebih jauh lagi dan mengambil pelajaran dan hikmah dari setiap perjuangan pergerakan mereka sebelumnya. Dan ini menjadi tugas kami para pendidik. Mungkin setiap kita mengajar kita perlu mengingatkan kembali, menyelipkan nilai-nilai moral seperti itu. Semangat perjuangan itulah yang harus ditangkap tuh. Setelah kita menonton tadi kan, yang perlu kita ingat bahwa kita tidak boleh terpecah belah. Ya, itu harus dengan persatuan. Tadi kelihatan ada pengkhianatan, sampai air mata kita sendiri keluar begitu ya, karena dari pengkhianatan itu akhirnya menyebabkan kita bisa kalah gitu ya. Jadi insya Allah itu tidak akan kalah sampai kita betul-betul kuat dengan komitmen itu. Film Cut Nyak Dien mengandung nilai-nilai moral perjuangan yang harus ditanamkan oleh pemuda saat ini. Meskipun film ini berlatar belakang perjuangan masyarakat Aceh melawan penjajahan di tahun 1800-an, namun banyak hal yang mengandung korelasi dengan keadaan bangsa saat ini. Diharapkan kolaborasi ini dapat menjadi awal untuk kolaborasi selanjutnya. Iva Syarahman, Taslia Ramadhani, Unhas TV. Pemirsa, Jumat 15 Desember 2023 lalu, digelar kegiatan pendidikan dan pelatihan dasar non-PNS tetap Rumah Sakit Pendidikan Universitas Hasanuddin, serta Rumah Sakit Gigi dan Mulut Pendidikan Universitas Hasanuddin. Kegiatan ini digelar di Aula LPMPP Universitas Hasanuddin. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Pendidikan dan pelatihan dasar non-PNS tetap Rumah Sakit Pendidikan Unhas serta Rumah Sakit Gigi dan Mulut Pendidikan Universitas Hasanuddin digelar pada tanggal 15 hingga 17 Desember 2023. Peserta pada kegiatan ini mencapai jumlah sebanyak 137 orang, Rumah Sakit Pendidikan 110 orang, dan Rumah Sakit Gigi dan Mulut 27 orang. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan sikap dalam melaksanakan tugas dengan dilandasi kepribadian dan etika. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk menciptakan aparatur yang profesional dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Pada hari pertama kegiatan ini dibuka secara langsung oleh Rektor Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Jompa, MSc. Diberikan juga beberapa materi seperti manajemen kesehatan dan keselamatan kerja oleh Kasubdit K3 Unhas, serta materi disiplin dan kode etik pegawai Unhas oleh Profesor Dr. Andi Pangeran Munta SH MH DVM. Sesi pemaparan materi dan diskusi berlangsung dengan cukup interaktif antara pemateri dan para peserta pelatihan. Ya baik, ini alhamdulillah pagi hari ini kita membersamai para peserta tenaga medis dari RSP Unhas dan RSGM Unhas. Alhamdulillah latsar ini akan berlangsung selama 3 hari, yang mana di dalamnya kita akan berikan pembekalan untuk para peserta. Di hari ini, hari pertama, kita menyampaikan sebagai pendahuluan kesiapan mereka mengikuti proses pembelajaran. Bagaimana mereka bisa lebih fokus, lebih sungguh-sungguh, kemudian menyerap semua pemateri yang akan disampaikan. Nah harapannya nanti ketika di akhir sesi, mereka akan punya kompetensi yang lebih baik lagi dari yang sudah-sudah. Kemudian punya kepahaman yang sama,
kemudian visi misi Unhas menjadi visi misi pribadi mereka. Visi misi RSGM menjadi visi misi pribadi para tenaga medis di RSGM. Kemudian visi misi yang ada di Rumah Sakit Pendidikan Unhas itu pun terinternalisasi menjadi visi misi dan nilai pribadi setiap insan tenaga medis di sana. Begitu. Iman Firmansyah, Esos IMPD, berharap kepada para peserta bahwa kegiatan ini bukan untuk kepentingan orang lain tapi untuk kepentingan diri sendiri, yaitu untuk peningkatan kompetensi dalam mengadaptasi semua perubahan yang akan terjadi. Departemen Teknik Kelautan Universitas Hasanuddin menggelar kuliah tamu. Kuliah tamu ini menghadirkan 2 pemateri dari Universiti Malaysia Terengganu. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Pada 14 Desember 2023 kemarin, diadakan kuliah tamu yang digelar di Ruang Lecture Teater 1, Gedung CSA Fakultas Teknik Goa Universitas Hasanuddin. Kegiatan ini menghadirkan 2 pemateri, yakni Dr. Evi Helmi Arifin sebagai Research Activity in the Field of Beach Morphology dan Dr. Masya Nur Salsabila binti Menhat sebagai Research Activity in the Field of Maritime Operation and Supply Chain. Dalam sambutannya, Ketua Prodi Teknik Kelautan mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut untuk membangun hubungan kerjasama yang baik antara Universitas Hasanuddin dengan Universiti Malaysia Terengganu. Jadi harapan kami dengan adanya kegiatan ini adalah ada transfer of knowledge dari universitas yang ada di luar kepada mahasiswa kami di teknik kelautan, ya, di teknik kelautan Unhas. Itu yang pertama. Yang kedua, kami di departemen pada level yang paling bawah daripada Universitas Hasanuddin ini tentu harus mendukung program Rektor Universitas Hasanuddin, mendukung program Dekan Fakultas Teknik dalam rangka jejaring kerjasama internasional. Jadi kedatangan pemateri kita ini dari Universitas Terengganu Malaysia itu sebenarnya diinisiasi tahun 2022 kemarin. Teman-teman kita di Departemen Teknik Kelautan melakukan kunjungan ke sana dan sekarang ini beliau datang untuk berkunjung ke sini dan kita juga sudah melakukan riset bersama dengan mereka sebenarnya. Nah, mungkin kita akan lanjutkan kerjasama ke depannya yang lebih variatif, artinya dalam bidang-bidang lain, mungkin bukan hanya menulis bersama tetapi mungkin juga dengan pertukaran mahasiswa, mungkin juga dengan mengajar jarak jauh dan sebagainya. Saya kira seperti itu. Dr. Insinyur Khairul Pautonan STMT berharap bahwa 2 pemateri tersebut dapat menjadi reviewer jurnal di Departemen Teknik Kelautan Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin, yakni Jurnal International of Maritime Park, Jurnal Zona Laut, dan Jurnal Scientistek. Terima kasih kepada pihak Hasanuddin University kerana memberikan peluang kepada kami untuk sharing the knowledge. Apa objektifnya adalah kita adalah satu perkongsian serumpun, iaitu perkongsian kajian hanya bukan di Malaysia saja tetapi juga di Sulawesi untuk kita dapatkan bersama-sama. So apa juga di situ adalah bukan kepada dosen-dosen saja tapi juga kepada pelajar-pelajar juga. Dr. Evi Helmi Arifin berharap bahwa kedepannya Universitas Hasanuddin dapat menjalin hubungan yang lebih erat dan lebih baik dengan Universiti Malaysia Terengganu. Berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Andi Nurrahmi Rabiul beserta kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.